Silakan Prof. Bambang. Terima kasih Prof. Bunah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara budaya, terima kasih Prof. Bunah waktu yang diberikan kepada saya untuk menguji mahasiswa. Saudara budaya bisa mendengar suara saya? Jelas, Prof. Ya, jelas. Sebelum saya menguji, saya tadi sekedar mengutip satu pernyataan-pernyataan yang menurut saya atau menurut kita dapat dipakai sebagai satu dasar pertimbangan untuk Prof. Budaya. Untuk Pak Budaya. Tadi ada saran ganti dan saya dengar komentar dari Pak Budaya. Kami ini sudah 4 kali loh mengganti judul. Kalau boleh saya berkomentar, 10 kali pun tidak ada masalah. Bahkan 20 kali pun tidak ada masalah. Asal semua itu demi penyempurnaan dan demi perbaikan dari disertasi yang kita buat. Nah, ini harus jadi, sehingga karena saya tadi mendengarkan apa yang Bapak katakan tadi, satu bentuk protes, walaupun halus itu satu bentuk protes. Saya sudah 4 kali loh. Nah, itu saya melihatnya dalam bentuk protes. Nah, menurut saya tidak ada masalah, asalkan semua itu demi perbaikan. Karena hasilnya nanti juga Bapak sendiri yang merasakan kalau tulisan itu dibaca banyak orang. Yang kedua, saya tadi juga sempat mengambil satu fenomena yang terjadi. Tulisan yang kacau itu pasti dihasilkan oleh pemikiran yang kacau. Karena secara umum kalau pikirannya kacau, itu tulisannya kebanyakan juga kacau. Mudah-mudahan ini juga dapat dipakai satu pegangan, sehingga saya tidak ingin mengatakan bahwa tulisan Bapak itu kacau, dihasilkan dari pemikiran yang kacau. Bukan begitu, umumnya begitu. Tetapi ini semua ujian ini demi penyempurnaan, agar tulisannya menjadi baik, sehingga bisa dibaca oleh banyak orang. Baik, saya langsung masuk pada pertanyaan-pertanyaan ujian pada pagi hari ini atau siang hari ini. Saya beranggapan bahwa ini masih belum diberikan masukan oleh teman-teman, sehingga pertanyaan saya nanti mungkin ada yang mengulang. Kalau boleh saya menyarankan, sebetulnya saran-saran dari Pak Budi dan saran-saran dari Ibu Krida ditambah dengan Pak Prof. Fakid, kalau digabungkan sudah menjadi disertasi yang bagus sekali. Sudah cukup itu. Gabungkan saran-saran Pak Budi dengan lapang dada, saran-saran Bu Krida, gabung dengan lapang dada, ditambah dengan saran-saran Pak Tauhid, clear, sudah jadi tulisan yang sempurna itu. Bagus, mendekati sempurna paling tidak. Saya hanya sedikit menambah. Pak Budaya, saya selalu ingin mengatakan, karena ini adalah ujian, dan ini sudah hasil dari Bapak turun ke lapangan, hasil, bukan ujian proposal dulu. Ujian proposal, Bapak mendapatkan satu saran-saran, Bapak turun ke lapangan, hasilnya ini. Saya beranggapan sudah paling tidak ada 2 hal yang saya bisa ambil dari tulisan ini. Mendekati sempurna, dan isinya Bapak sudah harus menguasai, karena Bapak tulis sendiri, dan berdasarkan saran-saran dari penguji waktu itu. Saya mau tanya, Anda menulis kajian fenomenologi, itu apa toh yang Anda inginkan dengan kajian fenomenologi itu apa? Dalam kaitan dengan tulisan Anda loh. Anda jangan lari-lari kemana-mana. Anda akan jangan lari mengatakan fenomenologi adalah, lah itu definisi, itu batasan nih. Ini adalah, bukan. Anda mengkaji dengan dasar ini itu kira-kira dasar pertimbangan Anda ini apa? Aku ingin mendapat komentar dari Pak Budaya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Prof. Bahwa kami melakukan riset atau penelitian di lokasi itu senantiasa kami ingin membantu untuk mengembangkan lembaga yang bersangkutan, di mana keadaan lembaga tersebut senantiasa mati enggak, hidup enggak, sehingga hal inilah yang sangat
menantang dari pemikiran kami. Ya, jadi artinya begini. Kalau sebentar, artinya begini. Anda mempunyai harapan dengan menulis ini, dengan mengkaji ini akan dapat membantu situasi dan kondisi dari sekolah itu akan berjalan dengan baik. Itu yang Anda ingin maksud, yang Anda maksud ingin sampaikan pada saya. Apa betul begitu? Betul, Rob. Ya. Sekarang saya mau tanya, mengapa Anda mengatakan bahwa dia itu kok mati, tidak hidup, tak mau? Apalagi kaitannya dengan fungsi manajemen. Apa ada manajemen yang rusak di situ sehingga Anda punya pikiran begitu? Boleh, Bro. Kami mencoba mengkritisi, Bro, ya. Kalau secara administratif itu sebenarnya sudah mendekati di dalam standar administrasi yang dipersyaratkan. Cuma implementasinya atau penerapan dari pengelolaan administrasi itu masih belum mendasar dari kepentingan yang diharapkan oleh masyarakat maupun lembaga itu sendiri. Stop. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu arahnya. Apakah apa yang Anda sudah katakan dan ingin Anda katakan atas saya stop ini tadi, apakah sudah Anda masukkan dalam tulisan ini? Siap, Prof. Sudah, Prof. Itu yang penting. Oke. Setelah mengadakan, tadi kan pada waktu Anda awal-awal dulu ujian proposal, Anda itu akan mengadakan penelitian. Nah sekarang Anda sudah pulang ini, sudah membawa hasil. Saya mau tanya, kira-kira setelah mengadakan penelitian itu, ceritakan secara singkat, hasilnya bagaimana itu? Hasil penelitian kami di lapangan bahwa yang pertama berkaitan dengan pengelolaan administrasi itu sudah terlaksana secara baik. Baik, sudah. Terus. Sedangkan kendala atau latar belakang dari lembaga yang tidak bisa tumbuh berkembang ini kami dapatkan adalah berkaitan dengan masalah sarana dan prasarana. Kemudian kondisi siswa yang memang bentangan dari wilayahnya itu jauh dan juga kemampuan siswa itu sendiri di dalam menerapkan sarana untuk belajar itu juga sangat terbatas. Begitu pula berkaitan dengan masalah orang tua itu juga sangat minim memberikan motivasi. Dan kaitannya dengan sumber pendanaan itu pun juga hanya dari satu sumber yaitu bantuan operasional sekolah. Sumbangan-sumbangan yang lain tidak kami dapatkan. Oke, sudah. Ya, sudah. Ya. Saya sudah tahu arah pembicaraan Anda kemana dan paling tidak saya sudah mengetahui bahwa hasil terjun lapangan Anda itu adalah itu dan sudah Anda tulis. Lanjut sekarang. Di dalam satu penelitian kita ini terikat pada landasan teori. Dan landasan teori itu harus betul-betul ada relevansinya dengan tulisan yang Anda tulis. Itu harus itu. Sehingga Anda itu harus bisa memaparkan. Paling tidak ada dua teori dalam penelitian dalam garis besar. Yaitu teori utama dan teori pendukung. Kalau saya baca tulisan Anda setebal ini, Anda tidak jelas untuk memberikan teori utama kami adalah ini. Yang menjadikan pisau analisa menguraikan atau membahas tulisan saya. Lantas saya akan membuat teori pendukung kami adalah ini. Nah, itu saudara. Jadi Anda benar itu mengatakan ada teori sumber daya manusia, ada teori komunikasi, ada teori interaksi sosial, ada teori sosial, ada teori fungsional, ada teori sosiologi pendidikan, ada teori organisasi. Tulisan-tulisan Anda itu yang tujuannya fungsinya untuk membantu mengupas dari isi materi ini. Tetapi kami hanya dipameri dengan teori ini adalah ini, teori ini adalah ini. Teori itu hanya merupakan definisi-definisi yang Anda kembangkan. Sehingga tidak ada artinya, tidak ada kaitannya dengan tujuan bahwa teori ini
akan berguna untuk tulisan kami dalam hal ini. Teori ini akan berguna, teori pendukung kami adalah ini, berguna, manfaatnya ini, fungsinya ini. Itu harus jelas. Makanya di dalam petunjuk penulisan pasti ada dua, teori utama dan teori pendukung. Teori utama itu harus jelas. Kira-kira kalau di sini saya baca Anda, teori utamanya nggak ada. Bahkan Anda hanya menulis ya teori perubahan sosial. Itu Anda tulis, atas ada teori pendukung. Saya hanya pesan aja kepada Anda. Tidak hanya sekedar Anda pamerkan teori ini adalah definisinya ini, definisinya ini, definisinya ini. Tetapi lebih daripada itu bahwa kehadiran teori yang Anda pilih ini berguna untuk mengupas sebagai pisau analisa dalam kaitan dengan tulisan saudara ini. Selanjutnya saudara, Anda memakai 96 literatur, banyak yang berbahasa Inggris dan sebagainya. Saya tidak boleh mengatakan apakah Anda sudah baca, saya tidak lah. Tapi paling tidak, tolong dipilih lagi dan dipilah lagi. Kalau ada relevansinya dipakai, tetap. Tapi kalau tidak ada relevansinya, kalau fungsinya hanya mempertebal disertasi Anda, tolong dibuat itu. Saya mohon maaf, mungkin kata-kata ini salah saya. Tetapi paling tidak, secara ilmiah, Anda memamerkan dari literatur-literatur itu harus ada relevansinya. Relevansi materi loh maksud saya, bukan relevansi judul, relevansi materi. Saya mau tanya singkat ini, singkat aja. Anda buka halaman 24. 204. Di situ ada daftar pustaka. Sesuai dengan daftar isi, halaman 204 itu adalah daftar pustaka. Anda temukan kan enggak itu? Tidak Anda temukan kan? Ini Anda tulis loh. Halaman 24 daftar isi, tak buka daftar isi gak ono. Saya tidak akan melanjutkan yang lain, berarti banyak halaman-halaman itu yang tidak sesuai pesan moral saya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, daftar isi ini merupakan petunjuk sebelum mereka masuk pada disertasi. Sehingga dia buka daftar isi. Kalau begitu buka daftar isi lantas isinya tidak cocok, dia sudah paling tidak dia ingin mengatakan, wah ini tidak teliti penulis ini, dan sebagainya. Tolong ini jangan dipakai sebagai satu alasan untuk bahwa saya menjatuhkan dan mengolok-olok Anda. Tetapi paling tidak kembalikan pada diri Anda. Oh berarti saya ini kurang teliti. Setelah ini aku harus menjadi orang yang teliti. Hanya itu aja yang ingin kami sampaikan. Dan lampiran-lampiran itu harus betul-betul yang ada relevansinya. Baik, saudara budaya, anggaplah apa yang saya katakan ini sebagai satu saran positif untuk perbaikan dari disertasi Anda. Dan saya tidak ingin melanjutkan pertanyaan-pertanyaan lagi, karena saya khawatir justru akan membuat Anda bingung. Karena saya tadi mengamati, ketika Anda diuji oleh Pak Budi, diuji oleh Bu Krida, saya amati Anda hanya melihat saja begini dan tidak punya coretan-coretan. Saya khawatir setelah ujian ini Anda tidak nyambung lagi, eman-eman gitu loh. Oh tapi tidak tahu lagi kalau ini direkam, sehingga Anda bisa punya tulisan-tulisan dan rekaman-rekaman dari Pak Budi. Ya ini hanya pesan moral saja Pak Budaya. Saya tidak ingin mendapatkan satu komentar-komentar dari Anda. Khawatir nanti komentar-komentar malah bertentangan. Tetapi setelah ini selesai Anda pikirkan pelan-pelan. Mungkin sekarang itu masih tidak enak. Tapi besok pagi baru Anda mengatakan, oh betul yang dikatakan Bu Krida itu. Oh betul yang dikatakan Pak Budi. Oh betul yang dikatakan Pak Bambang Satria dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya semua tim penguji. Saya kembalikan kepada Pak Profesor Bona. Terima kasih Pak Prof. Bambang Satria.